Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Nurhalika Nasution dari kelas 11 IPS 3 absen 6 SMA Negeri 1 Cilegon. Sebelumnya, izinkan saya di sini untuk mengerjakan tugas sejarah Indonesia mengenai menganalisis peristiwa proklamasi Indonesia. Selamat menyaksikan. Bangsa Indonesia sudah dijajah selama 350 tahun. Banyak sekali pahlawan yang telah gugur hingga pada akhirnya pada tahun 1945 terwujudlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Keberhasilan ini terjadi pada masa penjajahan Jepang setelah bangsa Jepang mengumumkan bahwa mereka menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan Indonesia. Berikut paparan mengenai proses menuju kemerdekaan Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, terjadi pengeboman bom atom di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang menyebabkan penurunan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada 7 Agustus 1945, terjadi pembentukan PPKI yang diketuai oleh Ir Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI. Pada 9 Agustus terjadi pengeboman Nagasaki. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman pergi ke Dalat, Saigon, menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Pada 10 Agustus, Sultan Syahrir telah mendengar perintah lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada 12 Agustus, pemberian janji merdeka oleh Jenderal Terauchi kepada Indonesia. Kemudian pada 14 Agustus, rombongan Soekarno kembali ke Indonesia lalu didesak untuk segera merdeka. Pada 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena salah satu alasan, diantaranya terjadi golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin menyegerakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, golongan tua menunggu keputusan dari Jepang atas persetujuan PPKI. Rombongan Soekarno berkumpul di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, bersama para tokoh-tokoh nasionalis untuk merumuskan teks proklamasi. Mereka berjumlah 40-50 orang. Soekarno pertama kali yang menyetuskan kata proklamasi. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pada pukul 5 pagi, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Nah, apa saja makna pembacaan proklamasi bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemenangan ini dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi diartikan sebagai puncak perjuangan, namun bukan berarti akhir dari perjuangan tersebut. Kedua, pernyataan de facto. Berarti sebuah pernyataan kemerdekaan sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa proklamasi kemerdekaan tersebut sudah disampaikan ke seluruh wilayah Indonesia juga dunia. Ketiga, awal perjuangan baru. Perjuangan yang dilakukan dalam upaya merebut kemerdekaan telah selesai. Selanjutnya, terdapat perjuangan yang berbeda,
yaitu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga mengisi sehingga terciptanya berbagai tujuan pembangunan nasional. Makna proklamasi sendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. 1. Bidang sosial. Proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan berjiwa sosial tinggi. 2. Bidang budaya. Negara Indonesia memiliki budayaan yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. 3. Bidang ekonomi. Negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri yang disesuaikan dengan UUD tahun 1945. 4. Bidang politik. Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 5. Bidang pendidikan. Rakyat Indonesia dapat belajar dengan baik tanpa mementingkan status sosial, meningkatkan kualitas masyarakat, terbebas dari penjajah, dan menikmati hidup yang nyaman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.